Jadi ini tuh yang suka muncul ke mimpi aku ya Kak. Dia itu laki-laki muda umur 18 tahun, namanya Yuda Kak. Dia itu meninggal putus cinta, terus dia tuh meninggal dalam keadaan masih bujang gitu, perjaka. Demi murni balas dendam kah? Iya. Atau ini menjadi sebuah mata pencarian Mbak untuk memikat laki-laki kaya? Kalau ingin memiliki kecantikan yang abadi, ingin diberkahi oleh Laut Selatan, katanya gitu ya Kak, harus meminum itu. Air mani? Iya. Sperma? Iya. Itu untuk? Ada rasa sesal, ada rasa batin kok begini ya, menangis ini batin ini sebenarnya. Cuma saya juga nggak bisa menghentikan itu gitu Kak. Semua tuh udah menjalar mendarah daging, udah kayaknya raga aku tuh bukan aku yang punya. Kalaupun suatu hari aku menikah, bener ya, baik siri atau sah gitu ya Kak, itu laki-laki itu nggak akan pernah bisa aku miliki sampai ajal menjemput dia. Karena aku tadi sudah menggadaikan kan Kak, cinta sejatiku dengan ya. Malam penikmat ganjil, jumpa lagi kita di studio ini dan kita tetap setia membahas keganjilan-keganjilan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini kita kedatangan seorang perempuan cantik, modis, yang memiliki pengalaman misteri. Nah, seperti apa kisah pengalaman misteri seorang perempuan cantik ini, nanti kita langsung berbincang kepada Mbak Satriani. Ya. Nah, malam Mbak Satriani. Iya, halo Kak. Oke. Pengalaman apa sih Mbak yang Mbak pengen berbagi ke kita nih? Iya. Jadi setelah aku memegang pusaka-pusaka ini ya Kak, kayak tali pocong sama keris-keris ini, hubunganku tuh jadi bersama dengan suami orang aja gitu Kak. Aku tuh kadang nggak tahan ya, maksud aku tuh gini Kak, namanya juga kan Kak, kadang orang ada sadarnya. Aku tahu yang aku lakuin salah. Cuman kan Kak gini, kalau kita melihat dari kacamata orang banyak gitu ya Kak, kita nggak boleh kan menghakimi orang lain Kak, ya kan? Baik dan benar itu bukan kapasitas kita menilai makhluk gitu ya Kak. Itu kan urusan dia sama Tuhannya yang Maha Kuasa itu, ilahi. Jadi ya sebenarnya tuh aku udah capek banget gitu loh Kak, hubunganku tuh begini terus dan lagi. Dan ini terkait dengan pusaka-pusaka yang Mbak bawa ini? Iya, yang saya bawa ini. Ceritanya seperti apa sih saat Mbak mempelajari sebuah ilmu ini? Ilmu apa ini namanya? Asihan Kak, kalau di bahasa kita di sini. Ceritanya gimana Mbak mempelajari ilmu asihan tuh awalnya? Karena sakit hati itu? Iya, karena sakit hati, kan ada anak orang kaya lah ya Kak. Waktu itu ya kita merajut asmara lah gitu ya Kak. Nah udah kita berhubungan Kak lama, mendadak dia kayak habis manis sepah dibuang. Dia meninggalkan aku gitu. Secara mendadak aja gitu Kak, secara gamblang gitu. Dia nggak mau menghubungi aku lagi, dia nggak nganggep aku, padahal dulu dia bilang kan Kak, aku tuh dunia dia, segalanya gitu buat dia Kak. Dia bilang dengan santai banget katanya kalau dia tuh Kak nggak bisa sama aku karena aku kan bukan dari golongan kelas atas yang setara dan sepadan sama dia Kak, sama keluarganya. Di situ Kak hati aku langsung sakit hati, marah Kak, aku dendam. Aku tahan kan segalanya Kak, cuman aku bilang dalam hati aku gini, oh gitu, jadi maksud dulu tuh semuanya tuh nggak ada apa-apanya gitu ya Kak. Oke kalau gitu, pelarian aku jadi aku mempelajari ilmu ini. Ada sih Kak guru yang membimbing. Oh gitu. Ya dan ini juga kan dikasih petunjuk gitu sama beliau. Oke. Dan pelariannya ke guru itu mempelajari untuk aku wirid sendiri, tirakat, aku meditasi sendiri Kak. Gunanya untuk memang buat memikat para pria? Iya, terutama yang belang-belang hidungnya. Oke. Nah, jadi pemirsa nih, jadi Mbak Satria ini sengaja mempelajari sebuah ilmu karena sakit hati sama seorang pria dan pengen memberi pelajaran kepada pria-pria hidung belang lewat keilmuan ini. Iya. Oke. Iya, dan itu nggak akan bertahan lama sih berapa Kak. Lama bergurunya itu? Oh bergurunya Kak, 2 tahun lah kurang.
Dan itu banyak banget Kak, syarat yang sampai sekarang aku masih pegang sih. Ada satu hal yang jujur agak berat dan susah ya aku ikuti gitu Kak. Kadang-kadang suka lupa Kak. Aku udah nggak bisa lagi makan yang kaki 4 hewan. Itu patah kan? Pantrangan. Dan ini panjangin rambut juga. Ini rambut harus dipanjangin, nggak boleh dipotong. Apalagi buat tahun kelahiran aku gitu. Itu syarat dari guru? Iya. Biar kenapa? Ya biar awet ilmunya. Tapi saat mempelajari keilmuan ini pernah ada pengalaman teroristik di pribadi? Iya. Kalau aku lama ya Kak ya, mensucikan mereka lah gitu Kak, menetralkan energinya gitu ya. Ini nanti mereka bikin ulah Kak di kamar. Kan nggak semua aku bawa nih Kak sekarang ya. Ini yang top-topnya aja. Berat juga. Terus Kak, mereka tuh berbunyi gitu. Berbunyi terus kadang mereka nyamber ke badan aku gitu. Nyamber itu ada makhluk hitam ya Kak. Langsung mendabrak nyerang ke badan aku gitu. Artinya apa? Artinya mereka minta didupain, diasapkan gitu. Kalau enggak itu tadi dimandiin pakai adalah pokoknya rempah-rempah gitu. Itu setiap kapan? Yang bagus sih kan setiap bulan Suro ya Kak. Dalam penanggalan Jawa. Cuman kadang-kadang mereka minta nagih ini malam Jumat Kliwon ya. Sama Selasa Kliwon itu harus aku rawat terus. Ini Mbak mempelajari di daerah mana? Bayah, Lebak gitu ya, Banten. Oke. Iya. 2 tahun Mbak berguru belajar di sana? Iya, jalurnya selatan juga. Oke. Iya. Dan mungkin bisa dijelasin Mbak, pusaka-pusaka yang Mbak bawa boleh ini dong. Iya. apa aja? Aku sebutin ya. Ini yang mana aja boleh ya Kak? Boleh, lanjut. Ini ya. Yang pertama ini tali pocong Kak. Ini bagus banget. Pengalaman aku ya Kak. Ngekip ini jadi ya itu Kak, pesona diri tuh makin tambah. Terus walaupun aku nggak make up gini ya Kak, itu sorot mata tuh tajam. Jadi ini tuh yang suka muncul ke mimpi aku ya Kak, dia itu laki-laki muda umur 18 tahun, namanya Yuda Kak. Dia itu meninggal dulunya itu karena ini Kak, dia putus cinta, terus dia tuh meninggal dalam keadaan masih bujang gitu, perjaka, yang belum melakukan hubungan intim gitu. Dan media ini yang Mbak pakai buat memikat laki-laki itu? Iya, salah satunya. Oh, berarti ada sosok? Iya, namanya Yuda ya. Yuda. Iya, kodam kita bilang ya. Perewangan atau spirit atau entitas gitu. Dan ini ada banyak nih? Udah Kak. Jadi dia tuh rewel kadang Kak, minta diasapi gaharu namanya ada. Iya. Jadi itu tuh dupa khusus buat makhluk gaib ya Kak, spirit itu yang khusus asihan gitu. Jadi dia mintanya gaharu, nggak mau yang lain. Kalau saya salah ngasih dupa, ngamuk nanti dia setir saya nanti langsung diputerin gitu. Dia nanti suka nampakin diri ke laki-laki yang aku lagi dekat juga. Gitu. Nanti dia bikin huru-hara, keributan, pokoknya zong banget ya Kak. Pokoknya hampir celaka lah intinya. Kena raga badannya itu. Dan ini ada banyak tali pocongnya? Iya, yang perawan juga ada. Oke, kita taruh, kita satu-satu jelasin kali ya. Oke Kak. Tadi laki-laki ini yang meninggal karena korban putus cinta juga. Tapi dia itu masih ori. Masih Perjaka. Suci, murni ya. Masih benar-benar belum berhubungan dengan perempuan manapun gitu Kak. Dan ini efektif banget kodamnya ini buat bawa. Iya. Pasti yang bisa ngelihat netizen udah pasti. Kakak juga bilang kan tadi wangi banget ya. Iya, ini dia seneng katanya di studio ini, seneng dia. Oh gitu. Nah, ini ada yang coklat-coklat tuh. Iya Kak. Ini ya Kak. Iya. Sama aja sih itu yang lainnya ya. Ini apa? Sama juga, dia tapi perawan. Masih perawan? Iya, masih perawan Kak. Dan ini apa lagi nih? Ada batu, ada keris? Iya. Kalau ini isinya laki-laki juga. Keris, boleh tunjukin Mbak sedikit? Maaf ya, pecah ya. Soalnya habis dimandiin kemarin dia ngamuk nih. Iya, kalau ini bagi yang bisa ngeliat ya kayak, tapi sering muncul ke mimpi aku, suka megang-megang tahu ini. Gerayangin Mbak? Iya. Tapi maaf ya, nggak sampai melakukan hubungan kayak gitu, enggak. Cuman kadang maaf ya Kak, ke leher gitu, ke leher, ke dada,
ke paha gitu ada meraba-raba kerasa, gitu. Kerasa ya. Ini pangerannya Pajajaran, Kak. Jadi sebagai syarat juga sih ketika Mbak berhubungan goib dengan itu? Diraba-raba gitu? Iya, kayaknya sih karena aku ngekip dia ya, megang dia, jadi dia tuh, kakak pernah nggak sih dengar suka gitu sama orang yang punyanya gitu? Nah iya kayak gitu Kak, jadi dia sekaligus membantu tapi dia juga kan mau. Jadi apa ya Kak, hubungan yang mutualisme gitu. Iya, jadi intinya dia ngeraba-raba. Dia juga Setiap kapan Mbak? Biasanya kan ada? Iya, jam 2 pagi. Tapi nggak ada seks gaib dari keris ini? Hampir aja sih Kak. Oh, tapi kemungkinan akan bisa? Iya, karena kan gini Kak, semakin lama kita berhubungan sama orang deh Kak ya, manusia dengan manusia itu kan posesif kan lebih serangsang. Iya Kak, itu kadarnya semakin naik kan. Ya kan, bisa aja sekarang dia cuma 50% perasaannya. Bisa aja kan seiring berjalannya waktu, maaf ya kan aku kan Kak kalau tidur ya baju kita kan Kak, kalau perempuan ya baju kan nggak mungkin kayak gini, aku terbuka kadang nggak pakai. Sebenarnya kan nggak boleh ya Kak, kalau di dalam keyakinan kepercayaan kita kan, cuman ya aku nyamannya kayak gitu. Terus setiap jam 2 pagi ngegerayangin Mbak biasanya? Iya. Ini sebagai suplai makanan keris ini atau emang? Iya sih Kak, jadi gini ya Kak, tadi kan udah aku bilang hubungan mutualisme, jadi dia membantu aku juga membantu dia dong. Oh, dengan menikmati tubuh Mbak gitu ya? Iya, fun gitu Kak. Iya, kan terjadilah keuntungan gitu buat akunya gitu. Lanjut, ini apa lagi nih? Ini dulu ya. Ini. Kalau ini isinya Nyai, ini perempuan dari Pasundan, selirnya Prabu Siliwangi. Ini asli Kak. Boleh ya kalau yang keturunannya Pajajaran ini pasti bisa hafal ini. Ini berat banget Kak, mau pegang Kak? Nggak apa-apa kalau yang ini masuk, ini cewek, nggak apa-apa. Nanti aja. Oke. Itu Nyai. Nggak, ini batu atau semacam kerang. Iya, batu tapi dia bentuknya kerang. Dan ini apa? Selirnya. Iya. Dan Mbak merawatnya itu seperti apa sih? Kalau yang ini Kak, dia khusus harus diasapi dengan kalau enggak wangi amber, melati. Kalau enggak dia ya pengen yang cempaka, kan ada tuh Kak. Iya, harus bunga-bunga. Di setiap hari atau? Setiap hari ya, satu dupa hio panjang. Waktu itu aku panggil Kak, cowok Bogor ya, mantan aku. Pasti dia kalau nonton dia tahu. Dia nih Kak, kan aku panggil ya Nyainya ya Kak. Dia sampai nggak pulang kan ke rumah, sampai istrinya itu nyari-nyari, sampai anaknya itu sekolah nggak dibayar-bayar, sampai ibunya sakit itu intinya nggak mau keluar uang. Jadi dia tuh nyari-nyari aku terus. Sebenarnya sih kayaknya cintanya sama ini kali ya, si Nyainya, bukan melihat raga aku biasanya. Jadi gitu Kak, kalau kita ngekip makhluk gaib itu kadang manusia itu ya Kak, matanya itu ya, pandangannya bukan lihat ke fisik kita, itu karena ada yang di dalamnya itu. Energi yang membuat orang itu terpikat sama energi sana yang ya. Menaungi Kak, itu kan beda-beda Kak warnanya. Dan laki-laki ini rela meninggalkan, nelantarin anaknya? Kak. Aku sih sebenarnya tahu itu ya Kak, ngerasa nggak enak sih sebenarnya, cuman. Tapi dia karena keilmuan Mbak emang membuat itu ya? Iya. Nah, ini dapatnya dari mana batu ini? Kalau ini Kak, aku dapat dari laut sih Kak. Waktu itu kan bertapa sama guru ya. Jadi dia pengen ikut katanya sama aku. Kakak tahu nggak yang suka di TV itu? Kentring Manik Mayang Sunda. Nah ini kan itu selir Kak. Kan yang asli Subang Larang istrinya. Selir itu kan gitu Kak, cuman buat fun aja kan. Tapi dikip gitu sama rajanya, sama Prabu Siliwangi. Selendangnya kuning, kembennya putih. Rambutnya juga kayak aku panjang gini. Sosoknya itu? Ya Sunda abis. Sunda banget lah. Gelis. Bahasa Sundanya gitu. Kalau yang ini nih Kak, ini mah udah tua Kak isinya. Aduh, itu apa tuh? Ini mah dia menjelma gitu, siluman. Jadi kayak harimau tapi dia bentuk orang gitu Kak. Buat proteksi. Jadi setara sama jenglot itu ada di rumah aku, jenglotnya sih nggak dibawa. Oh, ini yang melindungi? Iya, ini mah repot Kak. Akunya harus nyiapin ayam cemani setiap malam Rebo.
Demam berdarah? Digorok kan. Digoroknya sama aku sih. Digorok sama aku, terus darahnya itu harus ditempelin ke kerisnya itu. Jadi dibuka gitu tuh. Ini udah aku olesin juga minyak, tapi dia maunya misik hitam minyaknya. Nah, ketika lupa memberikan sesaji ayam cemani itu repot Kak, galak ini mah. Kayak gimana? Akunya meriang jadinya. Oh, sakit? Iya, sakit dan akunya kayak nggak bisa bangun gitu lah. Badan aku tuh jadi kayak apa ya, nggak ada tenaganya. Jadi energi itu kekuras gitu Kak. Lemes gitu? Betul, nggak powerful, nggak kayak sekarang kan ngobrol apa enak gitu ya Kak. Kayak orang yang abis olahraga gitu, kayak gitu beda Kak. Pokoknya nguras energi banget. Nah, mempelajari keilmuan ini selama 2 tahun. Iya. Itu sudah berapa pria yang jadi korban? Korban Kak. Korban ya Kak ya. Bukan korban sih Kak, sebenarnya dia juga kan yang sudah terpikat sama Mbak itu? Pria-pria yang dia berumah tangga itu? Agak kehitung ya Kak. Oke. Kadang kan gini Kak, ketemu sekali kayak danan tuh gini. Kayak orang yang nggak bisa lepas gitu ya, padahal aku nggak memberikan harapan apa-apa gitu Kak. Malah aku pernah tau diancam, sampai sekarang juga masih berlanjut terornya. Diancam apa? Kata dia kalau aku nggak mau aja sama dia, nggak mau lagi gitu ya, kayak mati aja lo mendingan, kata gitu. Dia so cantik lo, kata gitu. Lu so cantik banget sih, emang iya lo segemoy itu? Ih, ya udah, kata aku tuh nyariin cewek lain gitu ya Kak. Iya, jadi intinya pada pengen mengikat Kak, aku kan nggak suka kalau kayak burung gitu ya Kak, disangkar di dalam sangkar gitu, aku nggak mau. Memikat laki-laki tapi tanpa punya ikatan? Iya, kebebasan. Oh gitu. Iya, itu kan Kak prinsip manusia lah ya. Ya biarin aja lah Kak, namanya juga Kakak juga pernah muda kan. Nah ini Kak, gejolak-gejolak anak ABG. Ya, setiap orang kan pasti punya sebuah alasan ketika melakukan tindakan kan. Berarti karena berlatar dari sakit hati pada seorang pria. Iya, awal dendam itu. Dendam itu mempelajari ilmu, ingin kerjain laki-laki hidung belang juga. Yang belang-belang aja hidungnya, yang enggak mah enggak. Tapi yang baik juga, Kak, sama aja. Kalau nafsu itu kan nggak bisa kebendung. Keyakinan apapun, Kakak pernah nggak dengar kan, harta tahta wanita. Siapapun yang apa ya Kak, laki-laki tuh Kak pasti di antara 3 itu deh Kak, pasti ada kelemahannya itu. Gitu. Dan kalau kita ngejar nafsu itu kan nggak akan ada habisnya. Jadi ya mungkin di kasus ini ya jadiin pelajaran aja Kak, jangan ditiru sama netizen. Cuman kan aku tuh capek gitu sebenarnya. Sebenarnya ini keluhan, curhatan aja gitu kan Kak. Biar yang lain bisa memetik hikmah dari semua yang udah terjadi gitu. Dan kalangan laki-laki yang Mbak pikat itu orang-orang berduit, pejabat kah? Bangsawan ya Kak, bukan orang-orang biasa. Maksud aku bukannya ini ya Kak, kan Kakak tadi nanya kelasnya ini banyak chattingnya juga yang mobilnya itu 2 pintu semua. Oh gitu. Iya. Tapi udah kandas sih Kak, tadi cuma semingguan doang, nggak bisa lebih dari itu Pak. Apa namanya, semakin tinggi kelas dia ya Kak, elitnya itu ya, itu semakin sebentar. Dan di dalam kurun waktu itu ya tadi Kak, harus ya adalah Kak syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Ya harus makan buah markisa apa gitu kan, itu sebenarnya itu tuh biar disuruhnya sih Kak. Yang mana yang nyuruh? Ini si Nyai itu. Iya, Nyainya pengen yang manis-manis mulu katanya dia. Gitu Kak. Pengusaha ada, pejabat ada, pengacara juga banyak. Pengacara banyak, iya. Politikus ada. Ini ada. Aduh, jangan kesebar ya HP aku ini, kartunya semua orang ini, makanya ini HP aku kontaknya aja, nanti aku kasih lihat ke Kakak. Wow. Ini Kak, kadang aku lagi jalan di pinggir jalan ya Kak, tempat elit. Itu kadang-kadang langsung buka kaca, langsung kesem-sem sama Mbak. Nggak tahu, kayak ya bikin deal-dealan lah gitu, adalah yang dibahas transaksi. Oh gitu. Iya, tapi bukan merujuk ke situ ya Kak, buat nge-keep gitu. Kalau nge-keep kan dia ada long termnya. Tadi kan Kak ada seminggu, sebulan atau setahun gitu. Nggak. Laki-laki ini berapa lama? Paling lama kata seminggu. Iya. Paling sebentar berapa hari? 2 jam aja kali ya Kak. 2 jam? Iya, langsung lupa dianya. Oh gitu. Itu kayaknya dia ini apa namanya, kuat kayaknya gurunya itu. Gini Kak, kadang ya kayak kemarin deh Kak ya, boleh nggak nyebutin ada bintang-bintang itu, nggak boleh ya? Nggak apa-apa, bintang apa?
Aparat gitu boleh. Apa? Pokoknya Jenderal. berbintang lah gitu ya, kayak aku kan masuk ke dalam mobilnya Kak, set di situ udah ada yang ngejagain tuh, galak banget, bentuknya siluman. Itu kayaknya barang pegangan dia itu di situ. Terus aku ngeliat kan ada di atas apa sih Kak yang buat kaca itu, yang di atas kepala itu ya, yang buat biar ngehalangin kena matahari, ada mantra di situ. Tulisannya tulisan aksara. Oh, raja. Ya, raja. Okay. Waduh, kata aku teh, oh ini nih, berarti ini pegangannya ada di situ, kata aku tuh. Kan panas tuh Kak, energinya ngegetar gitu ke tangan aku, kerasa. Hawanya juga bikin, Kak pokoknya dia nyerang aku itu Kak. Aduh, kata aku nggak bisa nih cowok ini nih, kata aku tuh ya. Repot nih gua nih ngelawan monyetnya nih. Ada berbulu kodamnya. gini. Iya, berbulu, susah repot gitu. Udahlah, aku pura-pura aja. Aku mau ada urusan ya, aku bilang gitu. Apa namanya? Ya udah Kak, intinya kita nggak bersapa-sapa manja lagi di HP gitu udah. Hanya di situ menikmati momen, ya udah. Momennya juga masih ngobrol-ngobrol doang sih Kak sebenarnya. Nggak tanpa melakukan seks. Ya. Okay. Kalau yang pejabat itu? Apa Kak? Yang tadi pejabat selama seminggu itu? Ya ada. Itu pejabat aktif? Masih. Sampai sekarang masih? Masih ya. Tapi udah berumur banget tuh Kak. Oh gitu. Iya, tapi dia berkarisma Kak. Ya coba ya kalau Kakak bisa nebak ya. Dia tuh wajahnya kelihatannya muda banget, kenceng Kak, awet muda. Karena itu Kak, dia juga kan sama punya ini, tapi dia harus berhubungan seksual sama perempuan. Ketahuan tuh sama aku tuh. Karena ini Kak, dari rona wajahnya itu, seri-seri di mukanya itu kelihatan. Iya, jadi dia pakai di sini nih Kak. Kayak berlian gitu tapi khusus yang laki-laki. Nah, pas kasusnya pejabat itu, kata aku teh, ini mah berarti dia harus melakukan seks ini, baru dia bisa dapetin power gitu. Oh gitu. Ada Kak. Setiap pejabat? Iya. Tapi setiap memikat laki-laki ini memang harus melakukan seksual juga? Sebenarnya nggak diharuskan sih Kak. Kan tadi ya, kalau misalnya suka ya, itunya yang suka, bukan akunya. Ya. Begitu. Berapa uang yang dikeluarin pria itu? Ini Kak, kan sebelum eksekusi kan, aduh aku ceritain malu banget. Ya Kak, sebelum itu kan Kak, biasa ada obrolan manja dulu, kan kesepakatan Kak, kedua belah pihak kan. Terus juga macam-macam Kak, kamu mau shopping dulu nggak? Ya udah ke mall. Mallnya kan bukan yang kaleng-kaleng. Yeah. Muter dulu apa, terus langsung masuk ke apa namanya, toko emas gitu ya Kak, berlian gitu kan. Dia yang narik aku. Intinya aku suruh pilih gitu. Tapi targetnya itu orang yang sudah berumur 35 tahun dan sudah berkeluarga. Berkeluarga. Pasti dia punya anak. Kalau dia nggak punya anak, nggak akan dia melirik ke aku gitu Kak. Mbak Satriani, ini Mbak mempelajari keilmuan ini demi murni balas dendam kah? Iya. Atau ini menjadi sebuah mata pencarian Mbak untuk memikat laki-laki kaya? Iya, sebenarnya. Iya, sebenarnya kan gini loh Kak, kalau kita sudah terbiasa diberi, itu kan pasti, ini keuntungan ya gitu kan kayak, ya udahlah, ya udah Kak, daripada capek-capek, photoshoot emang berapa sih Kak ininya rate-nya, ya kan, terus juga jadi talent, acara apa bintang tamu, ya kan cuma segitu doang. Lebih mudah menggoda laki-laki ya? Mereka yang tergoda bukan aku gitu loh, yang goda duluan. Tapi dengan keilmuan Mbak lebih mudah menggoda laki-laki itu? Lebih unggul dan lebih mungkin, nggak tahu ya, ya lebih punya karakter yang beda mungkin ya Kak. Mereka juga kepo gitu kan, kenapa konsep foto-foto aku kan selalu yang kebaya seksi gitu kan. Itu kan Kak, kalau zaman sekarang orang kan banyak lingerie itu basi menurut aku, kalau udah bosen. Yang ditampilkan adalah khusus Nusantara, tradisional tapi terbuka gitu Kak. Itu menurut aku sih lebih wah. Oh, pakaian adat, etnik, pakaian etnik tapi seksi. Iya, dan itu iya Kak, banyak yang nge-DM aku di sosmed kan, ya itu kan akhirnya jadi berhubungan. Nah, Mbak, saya mau nanya nih. Iya. Korban-korban Mbak yang Mbak pikat itu pernah nggak rumah tangganya ada yang rusak bener atau? Iya Kak, aku sampai dihujat sama, ada lah waktu itu satu perum ya Kak. Jadi gini, padahal istrinya itu ya Kak, lebih unggul dari aku pendidikannya, terus juga dia lebih merawat diri, lebih Kak, operasi plastik kemana-mana gitu ya. Tapi dia itu tetap datang ke aku gitu. Dan tau gak Kak, sampai mereka cerai gitu. Aku tuh dalam hati kecil aku tuh sedih ya kayak sebenarnya, aduh gara-gara gua nih gitu kan. Tapi emang ini karena
keilmuan inilah yang Iya membuat. Kak, iya. Sebelumnya enggak begini Kak. Sebelumnya aku sama bujangan-bujangan, sama orang yang single gitu, sendirian atau duda. Oh, favorit aku. Oke. Nah, berarti benar, semakin rusak hubungan laki-laki ini Iya Kak, bertambah semakin kuat akunya, iya. Semakin awet muda, semakin, aku nggak tahu ya Kak, setiap kali aku udah dating lah ya gitu ya sama cowok itu ya, ada ya berhubungan gak berhubungan ya Kak, arah situnya, itu semakin beda sih Kak kelihatannya tanpa makeup, maksudnya bermakeup apalagi lebih nonjol karakternya gitu, lebih cetar gitu kan kita bilangnya, lebih gemes, lebih gitu, manja gitu. Kan gini Kak, kalau perempuan itu kan butuh ya pesona, kecantikan. Kalau laki-laki kan wibawa, karisma, sama power kan gitu kan Kak. Wah, biar dihormati, disegani, digilai sama cewek gitu kan Kak. Nah kalau perempuan itu ada Kak, itu tadi senjatanya, dia daya pikat dan pesona diri. Jadi walaupun badannya biasa aja, pakai baju cuma daster doang, itu kelihatan Kak. Warna terangnya itu bukan karena dia suntik, bukan. Itu dari tadi Kak, sebenarnya kan dia melihatnya itu, cahayanya, gaib gitu ya. Sebenarnya yang dilihat manusia-manusia bumi, terutama pria-pria natskal itu ya, itu Kak, bukan raga manusia. Raga manusia itu hanya pinjaman aja gitu. Dan itu yang menarik daya seksual dia ya, iya, sebenarnya. Sex appeal gitu kita bilang, okay. Daya tarik yang menggebu-gebu, yang hasrat birahi gitu. Nah, saat melakukan seks ada hal-hal yang aneh, nggak lazim nggak? Ketika pernah nggak punya pengalaman? Ada. Kayak gimana? Ya, jadi kalau khususnya ini ya Kak, karena kan dia selir ya. Kata dia gini, kalau ingin memiliki kecantikan yang abadi, ingin diberkahi oleh Laut Selatan, katanya gitu ya Kak, harus meminum itu. Air mani? Iya. Sperma? Iya. Laki-laki itu? Iya. Oh gitu? Iya. Itu untuk? Jadi nanti lebih vibes-nya itu Kak, lebih edan-edanan gitu Kak pokoknya. Pokoknya gini Kak, kita berjalan itu, hati manusia itu bergetar katanya Kak, seluruh jagat bumi ini gitu. Jadi jangan hanya memikat manusia, tapi pikatlah juga sang gaib katanya gitu Kak bilang. Jadi sekarang gini Kak, yang bahaya tuh kalau aku jalan ke kuburan keramat, itu kadang suka banyak yang pengen ikut, laki-laki, bukan perempuan ya, laki-laki ini, gaib-gaib itu. Jadi ya itu Kak, kadang-kadang aku suka kerasa dari belakang ada yang meluk gitu. Gak bisa. Nah ini kenal sama guru tuh, guru Mbak di mana? Ini Kak, aku kan setelah mendapatkan barang-barang ini, dapat mimpi ya Kak, ada panggilan ini ke laut. Jadi aku datang ke Laut Banten itu, Bayah itu kan ada banyak air ya di sana. Aku ke situ, terus tiba-tiba ketemu sama Mahaguru yang sekarang. Dia juga ternyata lagi bertapa di sana. Terus aku sekarang selalu berhubungan sama dia. Pokoknya hubungan aku tuh sama dia kayak murid kesayangan sama guru. Tapi istri dia tahu. Tapi aku nggak melakukan yang aneh-aneh ya, maksudnya penurunan ilmu dia ke aku gitu. Termasuk mendapatkan betul pusaka-pusaka semua ini titipan. Tapi pernah kepikiran juga nggak sih ketika mempelajari keilmuan ini akan ada dampaknya Kak? Iya, dalam diri sendiri itu. Iya kan tadi Kak, aku bilang kan manusia itu Kak, seburuk apapun, sejahat apapun ya Kak, itu pasti di dalam hatinya itu ada Kak, sedikit aja gitu kan, rasa bersalah. Adalah rasa, aduh jahat amat gue ya gitu kan. Ada rasa sesal, ada rasa batin kok begini ya, menangis ini batin ini sebenarnya. Cuma saya juga nggak bisa menghentikan itu gitu Kak. Semua tuh udah menjalar, mendarah daging, udah kayaknya raga aku tuh bukan aku yang punya. Gitu. Dan pernah nggak Mbak dalam pengalaman setelah belajar keilmuan ini, Mbak pernah menyukai laki-laki yang bukan menjadi target korban? Emang benar-benar Mbak suka itu ada? Iya ada. Pernah? Ada. Dan itu nggak bakal dapat ya? Iya, nggak akan pernah bisa karena setelah aku memegang semua ini ngekip Kak, itu ada kata Mahaguruku pantrangan yang sangat nggak boleh ya. Di saat aku tuh nggak akan pernah mungkin mendapatkan cinta sejati katanya Kak gitu. Iya, semua itu hanya nafsu. Jadi kalaupun suatu hari aku menikah bener ya, baik siri atau sah gitu ya Kak, itu laki-laki itu nggak akan pernah bisa aku miliki sampai ajal menjemput dia. Karena aku tadi sudah menggadaikan kan Kak, cinta
sejatiku dengan ya. Nah Mbak, dari target-target orang yang berkeluarga, yang umur 35, yang tajir, tapi pernah gagal juga saat melakukan. Iya ada Kak, tadi galak-galak kan banyak yang yang tentara suka. itu ya, yang ada raja-raja itu juga dia punya benteng sendiri punya benteng sendiri Kak, dia itu sangat kuat spiritualnya, jadi ya kan aku kadang semedi ya Kak, aku tuh pengen tahu ini orang tuh punya apa gitu ya. Pas aku merem malam-malam itu, oh ternyata dia itu tadi dijaga sama makhluk yang kayak monyet itu, siluman kera ya bilang kita. Siluman kera ini itu Kak yang suka di film-film itu bener. Dia udah melakukan perjanjian, sorry Kak, ini kayaknya ada bayi yang ditumbalkan ya, anak dia. Jadi dia akan akan memproteksi, nggak akan pernah bisa kena pelet cewek manapun gitu. Kecuali kalau nafsunya si siluman kera baru. Oh gitu. Iya. Sedangkan siluman keranya anti, karena kan tadi Kak, tahu kali ya maksudnya mau niat apa nih cewek ke tuan gue gitu. Gitu. Kalau boleh tahu ini Mbak, saat menggait pria nih, berapa ratus juta atau berapa miliar atau berapa puluh juta? Gini Kak, kadang dia bilangnya kan nggak terbatas limitnya. Ya udah ya, ambil aja apa juga. Oh gitu. Terus kodam ini yang bekerja gitu. Iya. Biar cair. Iya cair Kak. Okay. Deal lah, deal. Deal. Iya, tapi itu syaratnya harus laki-laki yang berumah tangga dan punya anak. Oke, Mbak, kodam yang ada di sini, ini Mbak panggil atau memang dia nanti muncul sendiri, hadir sendiri atau gimana? Seringnya hadir sendiri, mendampingi, ada sekarang juga. Di studio ini ada? Iya ada. Nggak apa-apa Kak, fun, seneng. Semua hadir. Cuman yang agak pemalu ini tadi yang masih muda itu, yang pocong. Yang perjaka? Ya si Yuda. Namanya Yuda Kak. Yang sosoknya Mbak lihat apa? Kayak gimana? Anak Kak, anak umur 18. Standar sih sebenarnya, gak ganteng ya. Maksudnya biasa aja gitu Kak. Ya udah kulitnya bening ya Kak, maksudnya lebih ini dari aku sih kayaknya. Tapi dia murni Indonesia gitu. Bukan dari ras atau darah lain Kak. Ini cukup menarik juga nih, kisah-kisah pengalaman aneh dan mistis yang Mbak ceritakan nih. Mungkin untuk menutup perbincangan kita ini, ada hal yang pengen Mbak sampaikan buat laki-laki hidung belang? Yang belang-belang hidungnya ya Kak. Ya, jadi buat para pria-pria bumi ya, terutama bapak-bapak najkal ya. Ya kalau bisa sayangi aja istrinya, pokoknya sayang sama anak, ingat sama keluarga di rumah. Jangan tergoda sama hal-hal yang kayak gini, karena gini, kebahagiaan semu, nggak mungkin hal-hal yang sesaat itu kan nikmatnya terus-terusan ya, pasti ada masanya, pasti kita ada kayak penyesalan gitu sih intinya. Oke. Nah, penikmat ganjil, mungkin cukup sekian kita bincang-bincang kisah keganjilan yang Mbak Satriani sampaikan, bahwa ada dendam asmara, ada ilmu untuk memberi pelajaran kepada laki-laki yang hidung belang, dan mungkin banyaknya pelakor karena keilmuan ini nih. Dan cukup sekian kita akhiri bincang-bincang ini. Terima kasih.